Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah nyuwun pangapunten dua pertemuan berhalangan hadir. Ya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah Majelis Kajian Hadis Arba'in, jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah nanti bersama-sama kita melanjutkan pembahasan hadis arba'in sebagaimana yang selama ini rutin kita tunaikan sepekan sekali. Ya meskipun kadangkala ada liburnya, ada satu halangan tertentu, tapi kita upayakan semoga pembahasan ini nanti terus berlanjut dan bisa kita khatamkan 42 hadis yang dihimpun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, dipilah, ya diambil yang merupakan dasar-dasar Islam dihimpun dalam kitab ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang ke-8 tentang haramnya darah seorang muslim, haramnya membunuh seorang muslim, hurmatul muslim. Kita baca ulang. An Abi Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Umar, Ibnu Umar. Nama beliau Abdullah, maka masyhur Abdullah Ibnu Umar. Ya kadang penyebutannya cukup Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Kalau Rasulullah kok diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah. Ya. Yang memerintahkan adalah Allah. Diperintahkan untuk apa? An uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk qatala yuqatilu, memerangi. Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi, bukan qatala yaqtulu. Nek qatala yaqtulu niku membunuh, tapi di sini perintahnya adalah untuk memerangi.
An-nas maksudnya adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik, hingga mereka bersyahadat, hingga mereka bersaksi mengakui alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni, maka telah terlindung, ya, mereka telah terlindung dari kami, dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak yang dibenarkan oleh Islam, wa hisabuhu 'ala Allahi ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan pertanggungjawabannya nanti, ya, itu nantinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penggalan awal hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas, memang secara jelas di sini ada perintah untuk jihad menegakkan Islam. Jadi jihad tidak sebatas hanya lingkupnya itu defensif, pembelaan, tapi juga ofensif. Ofensif bukan berarti menyerang, tapi bagaimana kekuasaan Islam itu semakin meluas, dan agar tujuannya, ya, bumi ini, alam semesta ini yang merupakan milik Allah, ciptaan Allah, nantinya pengelolaannya dengan agama Allah, dengan aturan-aturan Allah. Maka dulu ketika, ya, Rasulullah dan kaum muslimin, ya, telah kemudian setelah hijrah ke Madinah, kemudian berdiri negara Islam, ya, bermula dari Madinah, kemudian, ya, semakin dilebarkan, diperluas kekuasaannya ke Mekah. Kemudian ada Fathu Makkah, dibukanya Mekah. Maka menggunakan bahasa Fathu, dibuka, ya, futuh, yang tadinya di situ barangkali orang-orangnya menghambakan diri kepada selain Allah, maka dakwah Islam itu menegakkan agar manusia, agar setiap makhluk itu hanya menghambakan diri kepada Allah semata, kepada Sang Khalik semata. Ya, tentunya nanti kalau pembahasan lebih detailnya, bukan ujuk-ujuk kemudian langsung memerangi, tidak. Perang itu adalah, memerangi itu adalah opsi atau solusi terakhir. Pendekatan awalnya adalah dengan dakwah terlebih dahulu. Dengan dakwah, diberi pemahaman tentang Islam, diajak kepada Islam, ya, khususnya kemudian penguasanya, ya, penguasanya ketika kemudian menerima, ya udah cukup. Tapi kalau kemudian memerangi atau menolak dengan peperangan, ya, baru kemudian dakwah dengan jihad itu tadi baru ditegakkan. Artinya untuk tataran pribadi, nanti nafsi-nafsinya itu la ikraha fiddin, enggak ada
paksaan dalam, atau enggak ada paksaan dalam beragama ini. Enggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Tapi kalau secara kekuasaan, memang Islam itu harus yang tegak, yang berkuasa. Konsepnya seperti itu. Ya, kita saat ini ya tentunya perlu banyak beristighfar dan prihatin, jangankan untuk menyebarkan atau memperluas kekuasaan Islam. Islam sendiri saat ini sedang dalam fase kondisi yang memang dikuasai. Ya, itu saat ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Dan ketika seseorang itu secara zahir, dan kita hanya menghukumi orang itu ya sesuai yang tampak saja, yang zahirnya saja, telah mengikrarkan syahadat, telah kemudian intinya berislam, okay? Mengikrarkan syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, maka haram untuk dibunuh. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Enggak boleh urusan syahadatnya itu sungguh-sungguh beneran tulus, atau sekedar kemudian pura-pura, atau hanya karena takut semata. Itu nanti urusannya Allah. Ya, kita itu menghukuminya ya sebagaimana yang zahir, yang tampak. Niku kaidah, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu alladzi yatawalla bis-sarair. Ya. Kita menghukumi orang itu ya cukup dengan bagaimana yang zahir, yang kelihatannya saja. Urusan bagaimana dalam hatinya, bagaimana kemudian kesungguhannya, apakah benar-benar atau hanya sekedar pura-pura, yaitu nanti Allah yang akan menghisapnya kelak. Jadi ketika telah menzahirkan keislaman, maka ya harus diperlakukan sebagai seorang muslim, harus diperlakukan sebagai orang yang telah berislam. Nah, di antara pelajaran-pelajaran di sini yang disebutkan dalam kitab Al-Wafi, ya, al-iqtisar 'ala nutqi bisyahadatain. Ya. Dicukupkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kafin li'ismatin nafsi wal mal. Maka seketika itu, ketika orang itu telah mengikrarkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu sudah cukup untuk kemudian orang itu terlindungi. Enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Ya. Jadi ketika dulu ya Rasulullah dalam mendakwahkan imamatul Islam, kekuasaan Islam, ya diawali dengan menyurati yang isinya adalah dakwah, ajakan untuk tunduk patuh kepada Allah, kepada kekuasaan-kekuasaan yang ada saat itu, ya, kepada Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Nanti kalau kemudian Islam telah berkuasa di situ, artinya memegang pemerintahannya, ya urusan nanti secara masing-masing pribadi, personal, kebebasan, bebas. Apakah mau memeluk Islam ataupun tidak. Ya. Dan sejarah telah mencatat hanya di bawah naungan kepemimpinan Islamlah semua agama-agama yang ada itu bisa berdampingan secara damai, rukun. Ya, semuanya ada kebebasan.
Sejarah telah mencatat ketika pemegang kekuasaan adalah orang-orang selain Islam, ya yang terjadi adalah menganggap ya yang selain keyakinan mereka itu dilarang, dibantai, dibasmi, dibunuh. Kalau dalam Islam enggak. Kuncinya adalah bagaimana Islam ini memang memegang pemerintahan, kekuasaan, imamahnya. Adapun nanti secara nafsi-nafsinya, pribadi-pribadinya la ikraha fiddin. Tinggal nanti secara pengelolaan keadministrasian, kalau berislam wajib membayar zakat. Bagi yang tidak mau memeluk Islam dan terikat dengan perjanjian perdamaian, nanti disebut dengan ahli zimmah. Ahli zimmah pun kafir zimmi itu enggak boleh disakiti, enggak boleh diganggu, enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Bahkan ada hadis, barang siapa yang membunuh seorang zimmi non muslim nih, enggak mau berislam tapi dia zimmi, ya ada kesepakatan perdamaian di bawah naungan pemerintahan Islam, itu harus benar-benar ia mendapatkan hak-haknya, bebas untuk kemudian menunaikan keyakinannya. Hanya nanti memang ada kewajiban membayar jizyah, dan jizyah ini jangan difahami sebagai sebuah penindasan. Artinya jizyah itu sebagai sebuah kontribusi dia. Kalau yang muslim kan bayar zakat, yang mana dana itu nanti memang ya peruntukannya untuk operasional pengelolaan pemerintahan. Dia nanti mendapatkan hak yang sama dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus yang unggul, jangan kemudian yang dikuasai. Itu umirtu an uqatila, itu di situ konteksnya. Adapun nanti jihad yang berikutnya itu dalam rangka membela diri, defensif, mempertahankan. Dan saat ini ya baru di tataran itu yang umat Islam saat ini bisa lakukan. Karena ya memang kondisi kita saat ini sedang dikuasai, bukan yang sedang berkuasa kalau kita berbicara global gitu ya. Nah tadi, jadi ketika telah berada di bawah pemerintahan Islam, ya, nanti kalau ada yang katakanlah dia di antara orang-orang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Kafin li ismatin nafsi wal mal, yaitu sudah cukup untuk kemudian terlindungi dirinya dan hartanya. Wa minas sabit, dan diantara yang telah tetap ya riwayatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridul Islam asyhadataini faqat. Bahwasanya Rasulullah itu menerima setiap orang yang datang kepada beliau menginginkan untuk berislam. Itu cukup dengan nanti diminta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat saja. Wa yaqsimu damahu bidzalika wa yaj'alahu musliman. Dengan 2 kalimat syahadat itu tadi, ya, ia telah terlindungi dirinya dan dia telah menjadi seorang muslim. Jadi nanti diperlakukannya, dihukuminya ya dia seorang muslim. Ya, yu'ayyidu hadza ahaditsun qauliyah sahihah lam yadhkur fiha iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Ada di riwayat lain yang kurang lebih ya pembahasannya hampir sama dengan hadis tadi, cuman yang di riwayat Abu Hurairah ini
ya itu tidak disebutkan iqamatus shalah wa itauz zakah, menunaikan salat dan membayar zakat. Fa fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni kaum musyrikin, hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan, mengikrarkan la ilaha illallah, maka ia telah terlindung, ya, terjaga diri dan hartanya, kecuali nanti dengan alasan-alasan atau hak-hak yang dibenarkan oleh Islam. Maksudnya apa hak yang dibenarkan oleh Islam, ya nanti akan ada pembahasannya. Ya, ketika misal dengan satu perbuatan yang ia lakukan, nanti memang ketentuannya dalam Islam hukumannya dia harus dibunuh. Nah, itu dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Misal dia membunuh, nanti kalau dalam aturan Islam dia kan pidananya, hukumannya ya diqisos selama memang keluarga dari korban tidak membuka pintu maaf, itu harus diqisos. Tapi itu nanti ada rinciannya. Pembunuhan, kalau ada orang yang membunuh dalam nanti aturan Islam, diklasifikasikan dulu pembunuhannya, apakah pembunuhan qatlul amdi, pembunuhan yang sengaja, atau pembunuhan yang syibhul amdi, menyerupai disengaja tapi dia tidak sengaja, atau qatlul khata', pembunuhan yang keliru, kekeliruan. Bedanya apa? Qatlul amdi itu memang ya memaksudkan untuk membunuh, ada kesengajaan dan menggunakan alat yang ya umumnya itu memang bisa membunuh. Ya, itu nanti tugasnya hakim mahkamah untuk menyelidiki kemudian kasus pembunuhannya itu masuk kategori yang mana. Qatlu sibhul amdi itu pembunuhan yang menyerupai sengaja tapi tidak sengaja, yaitu ketika memang dia ya artinya melakukan apa ya, kalau orang Jawa itu nganu gitulah ya, artinya entah dipukul entah apa, tapi tidak ada niatan untuk membunuh dan menggunakan alat yang umumnya ya itu tidak membunuh. Kalau dengan alat itu biasanya kok dilalah ternyata mati, ya itu nanti masuk kategorinya syibhul amdi. Itu nanti secara kriminalitasnya lebih ringan, dan yang paling ringan itu nanti qatlul khata', pembunuhan yang ya tidak sengaja sama sekali dan tidak memaksudkan sama sekali, ya. Artinya ketika aslinya kita pakai panah nih, mentarget ada hewan buruan, nggak ada niatan sama sekali, nggak ada maksud sama sekali nantinya mau melukai orang. Dilalah pas anak panah kita lepas, ada orang yang tiba-tiba muncul, nah kena dia, dilalah kok meninggal, itu kategorinya qatlul khata'. Termasuk mungkin ya di jalanan, di jalan raya, kita dalam berkendara ya sudah semaksimal mungkin yang kita bisa, berhati-hati mematuhi rambu-rambu yang ada. Dilalah di luar kendali kita, mungkin ada hal yang orang yang tiba-tiba muncul, kita sudah nggak bisa mengendalikan lagi, ketabrak sama kita tanpa ada kesengajaan, tanpa ada maksud sama sekali, kok meninggal ternyata, yaitu masuk kategorinya qatlul khata', ya, pembunuhan yang
tidak dimaksudkan dan tidak ada kesengajaan sama sekali. Atau misal kita memang buat di suatu kebun kita, kebun ini jauh dari mukiman, kita membuat satu lubang, niatnya ini nanti jebakan kalau ada hewan yang selama ini merusak tanaman saya, biar terperangkap di situ. Esok harinya kita cek, yang terperangkap adalah manusia, meninggal dia di situ, ya. Nah itu nanti qatlul khata masuk kategorinya. Jenengan di sawah masang kabel listrik, niatnya untuk tikus. Kita ada nggak ya kalau di sini nih? Daerah lain ya. Dilalah malam itu ada orang duluh nyari manuk ya. Nggak tahu menau terkena kabel yang tadinya kita pasang, kita nggak meniatkan sama sekali untuk nganu orang, nyetir orang tuh nggak ada. Oh terjadi ya, itu nanti kategorinya qatlul khata. Tapi secara garis besar ketika orang itu ya telah berislam, dan Islam itu cukup kemudian dengan dia telah mengikrarkan syahadat, itu haram untuk dibunuh. Ya, haram, dan membunuh termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Begitu juga orang yang tidak mau masuk Islam, tapi dia seorang dhimmi yang ada di bawah perjanjian perdamaian, ya, di bawah pemerintahan Islam, itu juga haram untuk dibunuh. Yang kemudian alasan dibolehkan membunuh itu, satu, dalam peperangan, dua, memang dalam penegakan hukuman secara nanti ketentuan aturan-aturan syariat, memang dosa kriminal yang dia lakukan hukumannya itu dibunuh. Misal seorang zina, yang melakukan zina muhson. Kenapa niku zina muhson? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pasangan. Ya, itu kalau dalam hukum Islam nanti hukumannya adalah dirajam. Nah, dengan alasan-alasan, maka illa bihaqqil Islam itu kecuali dengan sebab-sebab alasan-alasan yang memang dibenarkan oleh aturan Islam. Gitu. Berikutnya di sini disebutkan hukmu man taraka jami'a arkanil Islam. Hukum orang yang meninggalkan ya rukun-rukun Islam. Wa hukmu man taraka jami'a arkanil Islam idza kanu jama'atan wa lahum man'ah ay yuqatalu 'alaiha. Hukum orang yang meninggalkan rukun Islam, rukun-rukun Islam, kalau itu secara jamaatan, secara kolektif, ya, memang di situ ada apa istilahnya, ada yang ngomandoi, kemudian secara kolektif menjadi sebuah kelompok pemberontakan, gitu ya, dan mereka menolak untuk menunaikan rukun Islam itu, ayyuqatalu 'alaiha. Maka ya kelompok itu tadi yang kemudian menolak atau meninggalkan rukun Islam secara kolektif, secara berkomunitas, itu diperangi. Kama yuqataluna ala tarkis sholati waz zakah. Sebagaimana memang mereka diperangi kalau ya ia meninggalkan sholat dan zakat. Artinya menjadi sebuah gerakan sebagaimana dulu terjadi di zaman Abu Bakar.
Ketika setelah sepeninggalnya Rasulullah, setelah beliau wafat, tampuk kepemimpinan saat itu dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Di antara gejolak di zaman beliau itu adalah munculnya gelombang irtidad. Di zaman Rasulullah, ya mereka berislam, tapi imannya belum kokoh. Ketika Rasulullah wafat, banyak di antara kaum muslimin itu yang keimanannya goyah. Kemudian banyak gerakan irtidad itu tadi ya, murtad. Di antaranya adalah gerakan menolak membayar zakat. Saat itu keputusan Abu Bakar yang nanti disepakati dan didukung oleh para sahabat yang lain itu adalah bahwa mereka diperangi, ya, diperangi. Rawa Ibnu Syihab Az-Zuhri an Hanzalah bin Ali bin Al-Asqa. Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Hanzalah dari Ali bin Al-Asqa meriwayatkan anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ba'atha Khalid bin Al-Walid, beliau mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu an, wa amarahu ay yuqatilan nasa ala khamsin. Ya, kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid ini untuk memerangi orang, ya, di atas 5 hal. Faman taraka wahidatan minal khamsi faqatalahum 'alaiha kama tuqatalu 'ala khamsin. Dengan alasan 5 hal, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 itu tadi, ya, maka diperangi sebagaimana kalau meninggalkan secara keseluruhan, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan. Ya, artinya 5 rukun Islam itu tadi. Jadi ketika ada yang menolak, meninggalkannya menjadi sebuah gerakan tadi ya, salah satunya atau kemudian keseluruhannya, maka sebagaimana riwayat ini tadi, dulu Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Wa qala Sa'id bin Jabir qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya. Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Law annan nasa tarakul hajja laqatalnahum alaihi kama nuqatiluhum ala sholati waz zakah." Andai orang-orang itu meninggalkan haji, ya, laqatalnahum, maka kami akan memerangi mereka atas perbuatannya itu sebagaimana kami memerangi mereka kalau mereka meninggalkan sholat dan zakat. Maksudnya apa? Kalau di hadis tadi, yang hadis arba'in tadi ya, itu kan yang disebutkan syahadat, sholat, zakat, ya. Tapi sebenarnya pun sama kalau yang ditinggalkan itu entah puasa, entah haji, itu juga hukumnya sama. Artinya meskipun di hadis awal tadi yang disebutkan hanya syahadat, sholat, zakat, ya sebenarnya 5 rukun Islam yang telah disepakati itu memiliki perlakuan yang sama. Amma idza tarakal muslim ahada arkanil Islam wamtana'a 'anil qiyam bihi faqad dhahaba Malik wa Syafi'i ila qatlil mumtani' 'anis sholati haddan wa dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Mubarak ila qatlihi kufran. Wa ammal mumtani' 'aniz zakah aw shaum aw al-hajj faqala Syafi'i la yuqtal bidzalik. Wa rawa an Ahmad fi dzalika qaulan wal masyhur anhu qatlul mumtani' an ada'iz zakah. Di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Amma idza tarakal muslim, kalau ada seorang muslim yang
meninggalkan salah satu dari rukun Islam, menolak, ya, tidak mau menunaikannya. Jadi meninggalkannya bukan karena sedang malas, ya, kalau sedang malas tapi sebenarnya dalam hatinya dia mengakui dan meyakini itu kewajiban, itu tidak sampai kemudian dibunuh, itu fasik, berdosa gitu. Tapi kalau sudah sampai ke tahapan mengingkari dan menolak, nah baru berlaku ketentuan ini tadi. Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, itu mengatakan bahwa orang tadi dibunuh sebagai haddan, sebagai apa, sebuah hukuman, sebagai sebuah hukuman pidana. Adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan Imam Ibnul Mubarak berpendapat dibunuh sebagai dia seorang yang kafir. Bedanya apa? Kalau dibunuhnya itu sebagai eksekusi pidana, nanti perlakuan jenazahnya setelah itu dia masih sebagai seorang muslim. Ya, dirawat, artinya dikafani, disolati, dikubur, dan artinya dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Tapi kalau dibunuh dengan ketentuan dia telah kafir, nanti perlakuan pengurusan jenazahnya dia sebagai seorang kafir. Itu lebih berat. Bedanya di situ. Masya Allah. Ya gitu ya. Tapi sekali lagi penegakan semua ini tadi, ya, termasuk kemudian penegakan jihad itu ketika atas komando pemerintahan Islam resmi. Jadi nggak boleh, ya, kamu tadi bunuh dia, ya udah kamu tak kisos. Dia sebagai apa? Secara pribadi, personal nggak boleh. Harus penegakannya itu oleh mahkamah resmi pemerintahan Islam. Kalau sekarang kita memang kondisinya nggak ada, kita nggak bisa menegakkan ketentuan-ketentuan itu tadi. Berarti kita seakan-akan nih masih di fase perjuangan era dakwah Rasulullah dulu ketika memang ya Islam belum berkuasa. Kan ngoten. Jadi nggak boleh kondisi saat ini misal kita secara personal, inisiatif pribadi, main hakim sendiri, ya, kamu berzina kemudian mau saya tak rajam, kamu membunuh tak kisos, ya, itu tidak boleh ditegakkan oleh personal, harus oleh pemerintahan. Maka tadi ketentuan-ketentuan yang kita baca yang melakukan siapa? Rasulullah, Umar, Abu Bakar, ketika memang saat itu beliau sedang mengemban apa, sebagai seorang khalifah, pemimpin tertinggi, komando umat Islam saat itu, ya, ada di bawah tangan beliau. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, ya, berhubung sudah manjing waktu Isya untuk pembahasan, kita cukupkan sampai sini. Monggo barangkali jika ada yang hendak ditanyakan, satu atau dua, kiranya semoga waktu mencukupi, kami persilahkan. Itu nanti kan penelusurannya, misal hakim coba pastikan akan ada penelusuran, pencarian bukti dan sebagainya. Setelah kemudian mahkamah memutuskan, oh dia itu dalam berkendara sudah berupaya berhati-hati, ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, nggak ada kesengajaan sama sekali, diputuskan itu sebagai sebuah pembunuhan yang qatlul khata.
Tapi kalau meskipun kejadiannya nabrak, tapi memang dari si pengendara udah mentarget, Deknen kemarin menyakiti hati saya, diincer, ya, tabrak dari belakang, itu kesengajaan. Artinya ya nanti penentunya adalah rentetan prosesnya itu tadi, ya, rentetan prosesnya. Nanti tugasnya sang hakim dan mahkamah untuk artinya mencari kebenarannya seperti apa. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada kesengajaan, artinya kejadian accident gitu ya, kecelakaan di luar kendali kita mengupayakannya ya sudah, pengennya ya hati-hati, sehati-hati mungkin, ya. Ternyata dilalah di luar kendali kita, terjadi hal yang tidak kita inginkan itu tadi, yaitu nanti masuk kategori qatlul khata', ya, pembunuhan yang tidak dimaksudkan sama sekali. Hukumannya terus bagaimana? Antara kalau yang pertama yang sengaja kan qisas. Nggih. Kalau dimaafkan. Qatlul amdi, pembunuhan sengaja itu yang jelas selama keluarga korban tidak memaafkan maka harus dikisos, ya, harus dikisos. Kalau nanti memang membuka pintu maaf, yaitu ada nanti diat, denda. Kalau yang syibhul amdi itu ada enggak ada kisos gitu. Syibhul amdi itu sudah enggak ada kisos. Ya, pertama dia berdosa. Terus ada kafaroh, ketentuannya apa ya? Kayak ada denda yang agak berat memang. Ini yang paling ringan itu memang qatlul khata'. Qatlul khata' bahkan dikategorikan dia tidak berdosa selama memang benar-benar tidak sengaja. Tapi kaitannya dengan pidananya itu nanti ada ketentuan-ketentuan. Nah, niku yang saya rinciannya agak kesupen, Pak. Ya. Tapi qatlul khata' jika benar-benar itu memang khata', artinya terbunuhnya itu secara tidak dimaksudkan sama sekali, nggak sengaja sama sekali, ya. Dan kita juga nggak mukul, nggak apa-apa, itu bahkan tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Di luar kendali dia lah bagaimana, tidak ada kesengajaan sama sekali. Cuman kaitannya nanti dengan rincian urutan hukumannya bagaimana, lah niku coba nanti mohon izin untuk kami cek terlebih dahulu. Oke, ngaten. Sekap nggih insyaallah nggih. Kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.